Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sambut Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid. Kemudian juga kami sambut juga bersama Bapak Direktur Pengembangan dan juga Pemanfaatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian juga Bapak Bito Wikantoso, Direktur Pelayanan Sosial Dasar dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Ibu Profesor Melani Budianta, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, serta rekan-rekan media yang kami hormati. Kita semua mengetahui desa-desa menyimpan kekuatan budaya lokal yang perlu digali kembali, dilestarikan, serta diwariskan kepada anak cucu kita. Seringkali kita bertanya, apa saja yang termasuk budaya? Apakah hanya ritual-ritual ataupun juga sekedar kesenian-kesenian saja? Padahal desa memiliki cerita sejarah, objek pemajuan kebudayaan, dan juga cagar-cagar budaya. Namun seringkali desa hanya menjadi sebagai penonton saja dalam hal ini. Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kebudayaan akan menggelar program Desa Pengajuan Kebudayaan. Program kerjasama ini merupakan kerjasama antara Kemendikbud dan juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan ekosistem budaya di desa demi mencapai pemajuan kebudayaan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Program Desa Pemajuan Kebudayaan akan dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan, yaitu bincang santai seri temu kenali budaya desaku, kemudian ada lomba cerita budaya desaku, dan juga pendampingan pengembangan potensi masyarakat desa di bidang kebudayaan. Dan yang unik untuk yang kita hadiri saat ini adalah peluncuran lomba cerita desa. Dalam lomba yang ini kita akan melihat bagaimana perspektif dari komunitas desa, bukan dari perangkat desa ataupun juga pimpinan-pimpinan daerah, tetapi dari akar rumputnya, dari komunitas desa sendiri. Dan siang hari ini telah hadir bersama kita ada 3 orang narasumber, Bapak Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan, kemudian juga kita sambut Bapak Bito Wikantoso dari Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendes PDTT, dan juga Ibu Prof. Melani Budianta, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Hadir juga Bapak Restu Gunawan, nanti juga akan bisa menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Baik rekan-rekan media, untuk mempersingkat waktu, saya mengundang Pak Dirjen Hilmar Farid untuk dapat memberikan pengantar. Apa sih lomba cerita budaya desa ini? Kami persilakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Melani yang saya hormati dan juga Mas Bito dari Kemendes, Mas Restu, dan teman-teman jurnalis. Saya akan singkat aja ya. Jadi kalau ini ada satu inisiatif yang sebetulnya merupakan produk dari percakapan antara kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Kemendes dan juga dengan UI yang sekarang ini diwakili oleh Bu Melani ya, dalam ini khususnya Fakultas Ilmu Budaya. Dan latar belakangnya kurang lebih begini ya, ada keinginan besar kita untuk mengangkat narasi tentang desa yang bersumber dari desa itu sendiri. Ya. Jadi ini adalah upaya untuk melihat ya dan mendengar ya apa yang dikatakan oleh teman-teman desa tentang dirinya. Ya, karena mungkin selama ini desa sering diatasnamakan ya. Jadi ada wakil-wakil begitu ya. Sementara kita ingin mendengar suaranya langsung, dan ini sifatnya lomba. Memang bukan untuk bertanding ya, tetapi untuk justru menggali lebih banyak ya, sedikit menyemangati maka ada lombanya. Padahal sebetulnya tujuan besarnya itu adalah mengangkat cerita-cerita ini. Nah, kenapa ini penting ya? Walaupun ini mungkin satu kegiatan yang kita lakukan juga di tengah keterbatasan ya, nggak bisa berkumpul dan seterusnya, cari jalan lah gitu. Tapi ini penting karena pandangan dari desa ini, menurut hemat saya, dan saya kira Pak Bito dan Bu Melani, kita share pandangan yang sama soal ini ya. Desa ini di dalam upaya kita menata ulang, ya,
sistem kehidupan kita ini akan memainkan peranan yang sangat sentral. Semestinya memainkan peranan yang sangat sentral. Ya. Dan ini saya ingin menggarisbawahi pidato Presiden tadi ya di DPR. Beliau berbicara mengenai restart, ya, memulai kembali ini mesin ini. Kalau ibarat komputer, beliau pakai perumpamaan komputer ini lagi hang semua ini. Maka perlu di restart. Nah, di dalam proses restart ini, suaranya desa itu sangat penting. Pandangan dari desa, perspektif desa itu sangat penting. Karena kalau kita lihat sekarang ini, daya tahan, resilience, itu sangat muncul ya, sangat nampak ya di desa-desa itu ya. Saya ibaratkan kalau orang kota ini udah dilepas, suruh cari makan tuh belum tentu hidup seminggu gitu ya. Sementara kalau orang desa tuh masih mampu membuat makanannya sendiri, masih mampu untuk mencari, membuat penghidupan. Jadi dalam konteks kita sekarang, ya COVID ini, suara desa itu menjadi sangat-sangat penting. Hal lain, beliau juga, Presiden juga sempat bicara tentang pentingnya lumbung pangan. Saya mau menambahkan, ya melalui kegiatan ini kita juga lumbung pengetahuan, ya itu juga tidak kalah penting dan itu saya kira tersebar di seluruh Nusantara ini, di seluruh Indonesia, lumbung pengetahuan yang luar biasa, yang sayangnya mungkin ya dalam beberapa waktu terakhir ini agak diabaikan. Ya. Jadi ini juga upaya ya untuk mengangkat kembali pandangan-pandangan yang mungkin selama ini belum banyak mendapat tempat perhatian gitu, sehingga dia bisa jauh lebih menonjol gitu ya. Justru karena saat ini kita ini yang memerlukan pandangan-pandangan tersebut. Jadi saya berharap melalui lomba ini bukan sekedar kompetisi menulis ya, gitu, tetapi betul-betul upaya kita untuk menggali pengetahuan dari teman-teman di desa sehingga bisa berkontribusi terhadap upaya menata ulang ya kehidupan kita yang sekarang ini terdampak oleh pandemi. Saya kira itu sebagai pengantar, Mas Danas. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ini sangat mencerahkan gitu ya. Jadi menarik sekali bahwa bukan kompetisi yang dikedepankan, tetapi kalau udah bicara kebudayaan, ini adalah cara untuk kita saling mengenali, saling berinteraksi, dan tentunya tadi itu ya menumbuhkan berbagai macam hal-hal baik gitu ya. Mulai dari ketahanan sosial gitu ya, yang terkait dengan daya tahan dan juga hal-hal yang lain gitu ya. Bagaimana kita juga sebagai suatu bangsa gitu untuk dapat tetap ini ya kuat. Baik, Pak Dirjen, kami mengundang juga Pak Bito Wikantoso dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Tertinggal dan Transmigrasi. Kami persilahkan Pak Bito untuk dapat memberikan pandangannya mengenai kerjasama yang sangat apik ini antara Kemendikbud dan juga Kemendes BDTT. Silahkan Pak Bito. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan. Yang kami hormati Bapak Restu Gunawan, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Ibu Profesor Melani Budianta, PhD dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Bapak Ibu Panitia Lomba Cita Budaya Desaku, dan Bapak Ibu rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan arahan dari Pak Dirjen tadi, sangat tepat. Jadi artinya di era new normal ini memang desa harus tampil menjadi kekuatan bangsa untuk terutama untuk ketahanan pangan maupun ketahanan pengetahuan dan ketahanan budaya. Nah, terkait hal itu sebenarnya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau dikenal dengan Undang-Undang Desa, terkait pemajuan kebudayaan ini menjadi salah satu tujuan pengaturan desa. Itu disebutkan bahwa salah satu upaya mengatur desa adalah tujuan pengaturan desa adalah melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Nah, inilah yang kemudian kami berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pemajuan kebudayaan desa. Jadi ini karena selama ini pemajuan kebudayaan oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa belum dijadikan pilihan utama. Ini yang menjadi masalah bagi kami, walaupun di Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait
prioritas penggunaan dana desa ini kan sudah disebutkan secara eksplisit, terutama untuk peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan di desa, itu mencakup pengembangan kebudayaan sesuai dengan kearifan lokal itu belum menjadi pilihan prioritas. Nah, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh dalam kolaborasi antara Ditjen PPMD Kementerian Desa PDT dengan Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti misalnya penulisan cerita desaku, ini adalah upaya untuk menerobos agar pemajuan kebudayaan dijadikan hal yang prioritas di desa. Jadi mendorong pembangunan desa itu berhaluan kebudayaan. Jadi ini sangat menarik kegiatan lomba cerita budaya desaku, karena dia akan menuliskan sejarah desa, kisah-kisah yang menarik dari desa atau benda-benda budaya yang ada di desa yang belum menjadi perhatian oleh masyarakat. Kalau ini dituliskan dan kemudian digali, dikisahkan dengan sangat menarik, dituliskan dengan sangat indah, atau mungkin difilmkan, divideokan, ini bisa menjadi masukan bagi desa ketika nanti merencanakan kegiatan pemajuan kebudayaan yang akan dibiayai dengan keuangan atau dikelola dengan aset-aset yang ada di desa. Jadi saya kira ini juga sangat penting untuk nantinya masukan-masukan dari cerita-cerita ini bisa digunakan di dalam penyusunan dokumen pemajuan kebudayaan desa. Jadi desa juga perlu punya arah kebijakan pemajuan kebudayaan desa, yang sehingga tiap tahun kegiatan pemajuan kebudayaan ini akan menjadi bagian prioritas yang akan dibiayai dengan keuangan desa, khususnya dengan dana desa. Ini yang menarik dari kegiatan penulisan cerita desa ini, yang dituliskan sendiri oleh warga desa itu. Mungkin oleh kelompok-kelompok kesenian, kelompok pemerhati budaya yang ada di desa, mereka bisa menuliskan hal-hal yang penting terkait dengan pemajuan kebudayaan desa. Saya kira ini kerjasama yang sangat bagus, dan kami berharap ini terus akan berlanjut, karena pemajuan kebudayaan ini kan multidimensi, tidak hanya pada aspek deskripsi tentang sejarah desa saja, tapi juga bagaimana diaktualisasikan nanti kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan yang lainnya. Dan kami berharap kegiatan ini terus akan berlangsung terus, dan kemudian juga kerjasama yang baik akan semakin bagus jalannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Pak Bito atas penjelasannya. Jadi ini inline gitu ya, antara Undang-Undang Desa dan juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Bagaimana kita atau Indonesia melihat visi desa ke depan gitu. Ada 74.000 lebih desa dan juga 900 lebih nagari yang kita harapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan kolaborasi antara kementerian ini dapat mulai memikirkan untuk memprioritaskan pembangunan desa berhaluan kebudayaan, kata Pak Bito tadi, dan tentunya di sini tuh sangat erat dengan kearifan-kearifan lokal yang perlu kita lestarikan dan juga kita wariskan gitu. Baik, sebelum saya ke Prof. Melani, boleh tidak saya mengundang Pak Direktur, Pak Restu Gunawan, untuk dapat memberikan secara singkat Pak teknis ini lomba cerita budaya desa ini seperti apa, Pak Restu? Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Mas Dana. Jadi yang seperti Pak Dirjen, Pak Bito, Prof. Melani. Jadi sebenarnya kegiatan ini dimulai sejak, artinya gini, basis kita adalah komunitas gitu, tidak perseorangan. Jadi sebenarnya ini untuk membangun sebuah ekosistem lah gitu, supaya teman-teman juga sudah mulai berkolaborasi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga penguatannya adalah kegiatan ini selain komunitas, tapi bagaimana teman-teman komunitas mengajak kerjasama dengan pemerintah desa gitu. Jadi makanya penting untuk antara komunitas dan desa itu bersama-sama seperti yang disampaikan oleh Pak Bito tadi, karena desa juga harus terlibat, karena jangan sampai komunitas jalan sendiri, desa jalan sendiri. Nah ini kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan penting. Kemudian lombanya sebenarnya sudah mulai tanggal 8 Agustus sampai tanggal 10 September, Mas Danang. Kemudian nanti seleksi administrasi tanggal 10 sampai 20 September dan penjurian 10 sampai 30 September dan pengumuman tanggal 1 Oktober. Nah, dari tanggal 1 Oktober sampai bulan November itulah nanti teman-teman
pemberdayaan di desa-desa, kemudian hasilnya kita lihat di bulan Desember nantinya. Seperti itu sih, Anya. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman wartawan bisa menyiarkan inilah untuk supaya teman-teman komunitas desa bisa terlibat dalam kegiatan ini. Itu dulu aja, Mas Danas. Makasih. Siap, terima kasih Pak Restu Gunawan, Direktur Pengembangan dan juga Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan ya. Baik Pak Restu, kita beralih kepada Prof. Melani. Prof, mohon izin untuk dapat bisa menyampaikan apa sih Prof pentingnya lomba cerita ini. Tadi kan kalau dibilang untuk mewariskan kepada generasi muda itu seperti apa nih Prof? Mungkin bisa disampaikan kepada kita semua. Baik, ya sebelumnya saya mau cerita dulu. Kira-kira 3 tahun yang lalu saya terhubung dengan sejumlah jejaring kampung melalui sosial media ya. Dan setelah berkumpul, bertukar melalui WhatsApp, saya mendengar begitu banyak cerita yang luar biasa dari teman-teman ini gitu ya. Dari kampung-kampung atau desa di Jawa Timur sampai di Timur Indonesia Timur, Kalimantan. Saya betul-betul terkesima dengan inisiatif-inisiatif yang mereka lakukan gitu ya. Tetapi ini kan belum apa ya, pengetahuan-pengetahuan semacam cerita-cerita ini tidak tertulis gitu ya. Tidak disampaikan dari mulut ke mulut gitu ya. Dari mulut ke mulut. Lalu saya mengatakan bagaimana kalau kita sama-sama menulis gitu ya. Nah, 2018 kami menghimpun sejumlah tulisan ya di berbagai desa itu. Kemudian kampung-kampung yang berjejaring ini berkembang. Mereka punya sosial media, lalu mereka banyak membuat video-video juga, gitu ya. Nah, seperti dikatakan oleh Pak Dirjen juga Pak Bito, desa itu betul-betul lumbung pengetahuan, bukan saja lumbung pangan, karena tetapi juga lumbung pengetahuan. Nah, banyak sekali kearifan-kearifan, praktek-praktek yang masih terus mereka jalankan ini. Ada di situ gitu ya. Kalau dari yang lama, tradisi-tradisi yang sudah lama kita tahu ada tradisi sasi misalnya di Maluku itu ya. Bagaimana ada budaya yang tidak boleh memanen ikan atau apapun sampai waktu tertentu saja untuk keselarasan alam. Nah, ada banyak sekali praktek-praktek untuk menjaga kelestarian alam, praktek-praktek sosial seperti banjar untuk menata lingkungan komunitas, ya. Ada berbagai macam cara lain. Ada juga praktek-praktek kreatif yang dilakukan karena saat ini desa memang seperti kata Pak Dirjen juga Pak Bito itu terkepung oleh suatu pembangunan kota, orientasi pembangunan kota yang menggerus eksistensi desa itu, membuat kita merasa desa itu seperti jadul, tertinggal gitu ya. Dan bagaimana inisiatif-inisiatif ini? Mereka ada yang membuat sekolah alam, belajar di sawah, ada macam-macam sekali gitu ya. Nah, ini kebetulan momennya sangat tepat pada saat ini seperti dikatakan oleh Presiden. Ketika ada terjadi pandemi gitu ya, yang menunjukkan bahwa arah pembangunan kita selama ini barangkali perlu diriset, gitu seperti katanya, gitu ya. Karena pembangunan kita menggerus alam, menggerus pengetahuan memori yang sudah kita punya, kekayaan budaya kita yang sebetulnya banyak sekali ada di desa, gitu ya. Dan desa sendiri terkepung oleh desakan-desakan itu. Walaupun mereka berusaha, mereka terkepung dan belum ada sinergi, gitu. Nah, sekarang momennya ternyata Pak Bito dengan Kementerian Desa, Pak Restu Gunawan, Pak Hilmar Farid, ini bersinergi juga dengan kaum akademisi gitu ya. Jadi kolaborasi bukan untuk menggurui, tapi untuk memfasilitasi energi yang sudah ada di dalam masyarakat desa itu. Yang seringkali justru terhalangi, kadang-kadang terhalangi oleh birokrasi, mereka mau usaha begini ternyata izinnya sulit, ternyata tidak didukung oleh desa. Nah, sekarang semua sadar gitu ya, bahwa kita harus memfasilitasi dan arahnya bukan lagi top down, diminta untuk melakukan ini tidak, tetapi dari bawah gitu ya. Nah, ini sangat-sangat penting karena kita sudah melihat sekarang dengan adanya pandemi itu ketahanan kita itu ada di desa. Keragaman pangan misalnya.
ini memang semakin terdesak ya. Dulu ada umbi-umbian lokal, jagung lokal yang enak luar biasa gitu ya, dan berbagai itu terdesak oleh gaya hidup kota. Gitu. Nah, ketika ini harus kita hidupkan, tentu harus kita dorong ya. Ya, kita dorong gitu dari ini sehingga desa betul-betul bisa menjaga, mewariskan pengetahuan itu. Nah, kebetulan juga saat ini kita lihat ada anak-anak muda ya di desa itu yang sudah sangat melek dengan teknologi. Dan mereka juga mulai sadar pada bahwa hal-hal sehari-hari yang mereka lihat di kampungnya itu ternyata ketika diviralkan, ketika mereka bercerita, itu ternyata mendapat sambutan, gitu ya. Dan orang-orang belajar, wah, ini menarik sekali, gitu ya. Nah, justru saya melihat inisiatif dari berbagai kementerian untuk menjadi satu dalam proyek ini luar biasa, karena ini mendorong, memberi fasilitas, memberi ruang bagi kreativitas, terutama generasi mudanya, karena mereka lah yang akan mewarisi ini, ya, untuk selanjutnya, ya, sehingga pengetahuan yang semua gerak yang ada di sekitar mereka itu yang sedang berjalan itu bisa disampaikan, bisa dipakai juga, didengarkan oleh desanya, gitu ya, sehingga desanya memperhatikan, memberi fasilitas, sehingga kalau betul-betul kehidupan di desa itu yang berharga itu dapat dibagikan pada kita semua ya, dan maka Indonesia betul-betul akan kaya oleh pengetahuan dan kita mempunyai ketangguhan budaya. Nah, kenapa hanya 30 ya, kan sedikit sekali. Desa kita ada 70 80 sekian ya ribu. Ya memang mungkin ini bertahap gitu ya. Ini semacam langkah pertama lah ya, untuk menyadarkan semua bahwa ini ada nih semacam ini sinergi. Dan saya kira dari langkah pertama ini mudah-mudahan nanti akan berkelanjutan menjadi langkah yang lebih besar lagi, mencapai seluruh desa yang tadi disebutkan Mas Danas itu ada 70 dengan nagari dan sebagainya bisa 83.000 lebih ya desa di seluruh Indonesia. Kalau 83.000 desa itu semua tangguh budaya, mempunyai kesadaran akan akar budayanya dengan kuat, sekaligus juga mengembangkan tatanan baru yang egalitarian, yang begitu ya, mengikuti perkembangan dan memajukan manusia, maka kita akan luar biasa. Seperti kata Presiden hari ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ini pesan penting dari Prof adalah bahwa ini bukan cuma tentang untuk desa itu bukan cuma lumbung pangan, tapi juga lumbung pengetahuan yang di mana masa pandemi ini kita kayak semacam diingatkan kembali bahwa hey, coba kembali tengok desamu. Kamu dulu waktu di desa mungkin bergotong royong dengan mudah, tapi mungkin dengan kehidupan kota sudah mulai individualis gitu ya Prof ya. Terus jadinya mulai meraba-raba lagi bagaimana cara kita menghadapi pandemi, padahal Presiden juga menyampaikan ada solidaritas, gotong royong, disitulah kita akan bisa menghadapi pandemi. Mungkin inspirasi seperti itu yang akan kita dapatkan dari lomba-lomba, dari cerita-cerita yang kita dapatkan dari desa ini ya Prof ya. Dan semoga kita tadi bilang 30 desa terbaik adalah baby step atau langkah kecil, tapi bukan berarti yang ikut dan yang lainnya tidak termasuk terbaik itu tidak baik ceritanya. Ada hal-hal yang pastinya bisa kita petik dari pengalaman dari para komunitas yang ada di desa itu. Terima kasih Prof. Ini kita akan berdiskusi dengan media. Silahkan teman-teman media untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Mungkin sambil menunggu, saya boleh nggak bertanya gitu ya, kalau Prof. Melani dulu. Ketika mendengar kata desa, hal pertama apa sih yang terlintas di benak Prof. Melani terkait desa, Prof? Silahkan Prof. Nanti saya akan urut nih ke Pak Bito, Pak Restu, dan juga Pak Dirjen. Ayo. Ya, kita memang kita selalu punya lagu yang tidak pernah kita lupakan, desaku yang desaku gitu ya, lalu tentang kampung halaman ya, kita bayangan kita adalah selalu kalau masih kecil itu gambar ada kerbau dengan anak kecil di atasnya gitu ya, ya tetapi ini apakah itu kenyataan desa sekarang? Kan tidak ya,
Itu satu. Dan juga desa itu bukan hanya satu, bukan seperti desa di Jawa ya saja gitu. Desa itu macam-macam, ada yang di pegunungan, ada di pantai, ada di mana-mana gitu ya. Nah, dan anak-anak desa jangan mereka sangat canggih dengan teknologinya juga gitu ya. Dan seperti yang dikatakan desa sudah berubah juga karena kota sudah merangsek masuk ke desa gitu ya. Nah, tapi kita masih ingat juga gitu ya, kalau ke desa mana itu makanan-makanan yang dibuat nenek-nenek kakek kita gitu ya, yang seringkali sudah tergantikan oleh ciki, oleh makanan instan gitu ya. Nah, padahal sebetulnya masih ada kesempatan buat kita untuk tetap mewariskan itu gitu ya, karena masih ada tuh, ada si nenek A yang tahu caranya membuat kuliner ini jamu-jamu herbal sekarang sudah mulai dipesan lagi dari desa gitu ya. Jadi desa sudah berubah tentu saja, desa dan kota tidak bisa dipisahkan, sudah terjadi satu. Tapi pada saat yang sama kita semua masih merindukan desa itu, desa yang punya masih tersisa lahan yang cukup. Ya, jangan sampai desanya habis semua jadi kota semua, kita nggak bisa hidup. Maka ada kerinduan kita untuk kembali ke desa yang bukan desa yang lama, tapi desa yang baru, desa yang di depan, yang mempunyai kemandirian pangan, keragaman pangannya tidak hilang gitu. Saya pergi ke ND itu mencoba jagung lokal luar biasa enaknya gitu ya. Beda sekali dengan jagung manis yang ada di mana-mana itu gitu ya. Jagung manis yang impor ya, Prof ya. Kenapa? Jagung manis yang impor beda lah. Iya. Lalu melihat suasana gotong royong yang masih hidup di sana dan dihidupkan kembali karena seringkali sudah terusak oleh transaksional itu ya. Lalu saya pergi ke beberapa desa juga, mulai kembali mereka main egrang di Ledokompo itu. Dan ketika anak-anak itu bermain egrang kembali, ternyata bisa menang sampai ke Thailand. Anak-anak dari desa itu ya. Sehat jadi fisik dan juga sehat mentalnya kalau main egrang ya, Prof ya. Ya, desa kita bukan tentu saja tidak sama dengan desa yang dulu ya. Tetapi desa yang terus berproses menjadi desa yang tangguh. Banyak juga peninggalan-peninggalan cagar budaya yang sekarang ini mereka juga mulai menyadari, wah ini betul-betul pengetahuan yang bisa menghidupi desanya gitu. Iya. Saya ini kira sekalian dengan mendengarkan Prof Melani ini kita mendapatkan inspirasi. Oh, saya ambil angle ini deh, ambil permainan tradisional yang ada di desa saya yang nggak ada di desa lain gitu. Atau misalkan dari ada alam bisa dikelola ya. Kadang-kadang hal-hal yang sederhana, kadang-kadang dari masalah. Di desa di Kalipiket itu saya pergi ke sana, di Kalipiket itu desanya banjir terus karena dikepung kali gitu ya. Tapi mereka kemudian mencoba mencari budaya mengelola banjir itu, apakah membuat rakit dan berbagai macam teknologi kali, cara-cara menangkap ikan ya dan sebagainya, yang mereka membuat museum sekarang untuk melihat itu. Menarik sekali. Menarik sekali. Ada banyak angle atau banyak sudut yang bisa diambil oleh teman-teman nanti yang akan mengikuti lomba cerita desaku ini. Dan tadi sudah dibocorin nih sama Prof Melani. Prof, izin Bapak sekalian juga, ini sudah ada beberapa rekan media yang menyampaikan pertanyaannya. Mohon nanti bisa dibantu dijawab. Dari Mbak Rini, Kedaulatan Rakyat, apakah dana desa dapat digunakan untuk acara ini? Wah, berapa ya kira-kira kalau boleh digunakan? Nah, kerjasama dengan perguruan tinggi yang peduli dengan budaya desa, seperti apa? Mungkin nanti Prof juga bisa menyampaikan. Terus kemudian tadi sempat disinggung gitu ya, empon-empon gitu. Empon-empon ini kan sekarang lagi hits ya semenjak pandemi. Nah, kira-kira apakah ini bisa salah satu contoh yang bisa disekolahkan dalam lomba ini? Kami persilahkan mungkin dari Pak Vito dulu mungkin ya, kemudian Prof Melani dan Pak Restu mungkin. Silahkan. Baik. Terkait penggunaan dana desa untuk lomba ini tentu saja sangat bisa, Mas. Karena di dalam Permen Desa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 itu sudah secara rinci dituliskan pembiayaan untuk kegiatan kebudayaan, misalnya untuk pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalisme warga, pembuatan dan penggunaan media,
blog, dan internet. Ini kan teman-teman bisa memasukkan usulan ini untuk bisa dibiayai dengan dana desa. Nah, tentu saja kita harus lihat dana desa sekarang ini kan diprioritaskan untuk penanganan COVID, baik itu untuk pencegahan penularan maupun juga penanganan kalau seperti misalnya penyediaan tempat isolasi dan lain-lain. Nah, juga untuk bantuan langsung tunai dan untuk padat karya tunai. Nah, di sela-sela itu kalau misalnya masih ada sisa anggaran bisa dipakai, Pak, tergantung musyawarah desa. Jadi penggunaan dana desa sangat tergantung di musyawarah desa di desa itu sendiri. Kalau musyawarah desa mengizinkan ya diperbolehkan. Karena yang di sini kan selain rincian yang kami sebut tadi, selalu kami akhiri dengan kalimat begini, kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Kegiatan-kegiatan kebudayaan inilah justru yang harus kita advokasi untuk bisa dibiayai dengan dana desa, Pak. Karena selama ini masih jarang dipilih. Walaupun sudah kami tulis, bertahun-tahun kami tuliskan untuk kegiatan kebudayaan, tapi masyarakat belum melihat ini sebagai pilihan. Nah, makanya kita fasilitasi mulai dengan kegiatan-kegiatan menulis cerita desaku, ini bisa mulai dibiayai dengan dana desa. Karena nanti dengan diperolehnya tulisan yang bagus, kan bisa dilakukan langkah-langkah lebih lanjut. Misalnya kalau ada benda cagar budaya yang bagus, itu bisa difasilitasi untuk dikembangkan menjadi wisata desa. Ada tradisi yang bagus, bisa jadi wisata desa terkait lumbung pengetahuan tradisional dan lain-lain. Saya kira ini sangat bisa, Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Bito. Ini jadi mencerahkan kita ya bahwa tidak berhenti pada satu narasi saja, tetapi mungkin akan ada proyek-proyek berikutnya akibat narasi itu. Pak Dirjen mungkin bisa menjelaskan ini. Ada pertanyaan dari Mbak Rini tadi, gimana nih Pak Dirjen kira-kira prospek atau kerjasama dengan perguruan tinggi? Kan seperti kita ketahui ada program Kampus Merdeka yang diselenggarakan di Dirjen Dikti, itu kemudian juga menyasar desa gitu Pak Dirjen, dan kemudian apa sih yang kira-kira bisa dikembangkan dari narasi ini? Silakan Pak. Ya, sebetulnya sudah ada diskusi ya dengan Dirjen Dikti mengenai ini, gitu, bahwa program Kampus Merdeka ini juga bisa diarahkan ke desa, gitu ya, bukan untuk sekedar solusi teknologi atau apa, tapi justru untuk menggali lumbung pengetahuan tadi itu, ya, menggali dan sekaligus memperkuat tentunya, karena saya kira pengetahuan tradisional, pengetahuan lokal ini perjumpaannya dengan sains itu juga sangat penting, gitu ya, apalagi di masa sekarang, dan saya kira akan sangat produktif ya kalau ada kerjasama perguruan tinggi yang mungkin adalah representasi sains dengan para barefoot scientist ya, ini ilmuwan-ilmuwan kampung, ilmuwan-ilmuwan desa gitu ya, yang tentunya akan berkontribusi sangat besar gitu. Jadi prospeknya sangat kuat, dan saya kira maunya kan tahun ini kita lebih ke 300-an desa gitu ya, tapi karena ketabrak COVID ya semuanya serba dikurangi ya kadar skala volumenya gitu. Tapi kita berharap kalau keadaan sudah kembali ya ini bisa diperbesar gitu. Ya, Pak Dirjen, terima kasih. Prof Melani itu tadi ada pertanyaan Prof tentang empon-empon gitu. Kira-kira udah cukup kuat nggak sih untuk diangkat menjadi ini? Ada nggak sih desa jamu gitu Prof? Gitu? Sangat kuat, karena mengapa Cina bisa kuat ya? Kesehatannya. Mereka mengembangkan pengobatan herbal dari tusuk jarum sampai jamu-jamu mereka ya, herbal mereka itu sampai kemana-mana dan diakui sekarang sudah diterima masuk ke dalam ilmu kedokteran gitu ya. Jadi ini penting sekali gitu. Dan seperti dikatakan Pak Hilmar, kami sudah mulai ya dengan program itu ya, bagaimana bekerjasama dengan desa-desa, mengirimkan teman-teman untuk magang di sana gitu ya, ikut membantu gitu ya, dan berjejaring dengan teman-teman komunitas desa ini untuk membangun pengetahuan bersama. Itu sudah dimulai, dan saya kira dengan Kampus Merdeka ini tahun depan akan mulai diformalisasi ya. Jadi sangat besar kemungkinannya, terutama ya empon-empon itu ya, itu bisa masuk farmasi, bisa dari fakultas farmasi dan sebagainya, untuk menjadikan tadi dari pengetahuan lokal itulah awal mula dari sains yang berbasis pada budaya lokal.
Ya. Saya kira begitu. Dan ini menarik sekali. Sekarang dengan adanya pandemi, beberapa teman saya tuh terus akhirnya belajar bikin jamu, Prof. Terus kemudian akhirnya dia mencari-cari dulu, menghubungi orang tuanya di kampung, di desa untuk dapat resep itu. Betul. Kemudian ya itu tadi memproduksi sendiri. Dan sepertinya hal-hal yang seperti ini yang kembali kita harus angkat gitu ya, bahwa Indonesia begitu kayanya dan ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan dari Mas Akmal dari Trijaya FM. Target lomba cerita budaya ini untuk siswa atau untuk semua golongan? Kemudian bagaimana fasilitas yang dapat digunakan untuk lomba ini dan kriteria penilaiannya? Mungkin kami persilakan Pak Dirjen untuk dapat menyampaikan. Pak Restu. Atau Pak Restu mungkin. Pak Restu. Pak Restu silakan Pak untuk menjawab pertanyaan Pak. Pak Restu silakan. Baik, Prof. Ini Bu Melani, tadi pertanyaannya yang target lomba cerita ini sebenarnya komunitas Mas Akmal. Jadi makanya ada batasannya kan 3 orang supaya mereka bekerja sama karena lebih yang penting itu kan kolaborasinya gitu. Kalau batasnya berarti orang ber-KTP lah, artinya berarti siswa tidak bisa gitu ya anunya apa kalau belum ber-KTP. Tapi kalau siswa sudah ber-KTP dan berjejaring dengan 3 orang, minimal 3 orang bisa ikut lomba ini gitu. Sebenarnya setelah menang di sini, sebenarnya nanti dia bisa menjadi ikut yang pendampingan desa yang nilainya 50 juta per desa itu gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi bagaimana fasilitas yang digunakan dalam lomba, fasilitas apa ya Mas? Jadi dari lomba ini tadi bisa disampaikan lomba ini sebagai milestone saja gitu sebenarnya. Nanti akan lebih penting adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat desa gitu Mas. Itu Mas Danas. Siap Pak Restu. Jadi itu sekaligus boleh saya tambahkan sedikit Mas Danas? Silakan Bu. Ya. Silakan Bu. Jadi begini, ketentuannya adalah komunitas ya. Jadi ada satu komunitas di desa yang disetujui oleh desanya. Dan satu desa hanya satu sebetulnya. Saat ini hanya boleh satu. Mengapa? Agar ya jangan sampai ada desa yang hebat sekali lalu 30 misalnya atau 4 pemenang dari desa itu gitu ya. Kami ingin membuat pemerataan sehingga semakin banyak desa bisa ikut. Tapi tadi ada satu koreksi, satu komunitas yang ikut itu harus menyertakan 3 ya. Jadi ada narasinya, ada videonya, ada fotonya. Jadi 3-3-nya harus dijadikan satu gitu. Ada narasi. Jadi bukan lomba yang sendiri-sendiri, tetapi satu komunitas yang ikut itu harus mengirimkan 3. Jadi ada narasinya, ada videonya, ada fotonya gitu. Ini jadinya peran untuk rembuk gitu ya. Jadi siapa nih kira-kira kita majukan ini, katakanlah angle-nya tentang jamu. Ya, diharapkan desanya kemudian setuju dan ikut mendukung karena nanti supaya ada itu nyambung ke pemerintah desa. Pemerintah desanya. Karena tiap kearifan lokal yang akan diangkat itu kita harapkan adalah betul-betul ini ya, yang memang merupakan yang terbaik gitu ya dari desa itu. Pastinya kan ada banyak hal ya, Prof ya. Ya. Dan ini tadi menjawab juga pertanyaan Putri Wahyuni dari Suara Karya. Jadi juga selain teks atau narasi karangan gitu ya, tetapi juga ada bentuk video dan foto yang harus dilampirkan untuk memperkuat narasi desa tersebut. Itu ya Mbak Putri Wahyuni. Kita beralih nih Prof dan Bapak-bapak sekalian dari Mbak Dian. Ini sama. Ini dari Nokia, ini siapa nih? Oh, Noris dari Priangan Pos. Kriteria budaya desa yang seperti apa yang bisa ikut dalam lomba cerita desa ini? Mungkin Prof Melani dan Pak Dirjen bisa silakan. Baik, jadi yang namanya aspek budaya itu kan luas sekali ya. Nah, salah satunya yang kita ingin juga misalnya sejarah desanya ya. Mengapa penting sejarah desa itu agar desa itu sadar bahwa dia tidak muncul begitu saja. Ada akarnya, mengapa namanya seperti itu, kan ada toponimi namanya itu mengapa seperti itu. Bagaimana kaitannya dengan identitas desanya ya. Bagaimana komunitas itu nanti mengenali desa itu sangat penting. Jadi aspek itu muncul. Lalu tiap desa kan mempunyai persoalan kekhasan tersendiri ya. Ada desa yang sangat kuat pengetahuannya atau
sumber-sumbernya tentang misalnya pelestarian alam dengan misalnya subak atau seperti itu ya kalau di Bali. Ada yang lebih pada permainan-permainan anak yang ada di situ. Ada yang lebih, jadi berbeda-beda. Ada yang cagar budaya, mempunyai cagar budaya yang sangat penting gitu ya. Dan kita bisa melihat tentu saja ada poin-poin di pemajuan kebudayaan itu ada daftarnya ya. Tapi tidak harus, bisa saja satu objek terkait dengan objek yang lain. Gitu ya. Bagaimana misalnya ritual, misalnya ada ritual tertentu yang sangat penting. Nah, ritual itu terkait dengan kulinernya, dengan misalnya kan harus di dalam ritual tuh ada misalnya makanan-makanan yang harus jadi bagian, terkait juga dengan pelestarian alam, terkait dengan spiritualitas. Jadi memang tiap desa mempunyai kekhasan sendiri-sendiri. Jadi inilah tantangannya agar mereka bisa menemukan identitasnya, menemukan kekuatan atau dari lumbungnya masing-masing gitu ya. Tentu banyak ya, satu desa itu pasti banyak macam-macam. Tapi nanti mereka bisa rembuk dari semua ini mana yang kira-kira bisa kita yang khas, yang unik, yang betul-betul ini desa kita nih mewakili betul warna desa kita, misalnya gitu ya. Nanti itu bisa diikutkan. Jadi kami tidak membatasi karena kemungkinannya bisa tidak terbayangkan oleh kita bisa menemukan ada satu desa yang mempunyai satu keunggulan budaya yang tidak terpikir oleh kami gitu ya, dan itu bisa ditampilkan gitu. Nah, syaratnya tadi ada kriteria untuk tentu saja kriteria teknisnya itu ada ya. Kita melihat bahwa pertama nanti di dalam narasi itu kelompok ini mengenali desanya, bisa mengidentifikasi apa yang ada di desanya itu, tahu sejarahnya gitu ya. Dan kemudian yang aspek kedua adalah bahwa kelompok ini bisa menunjukkan apa yang sudah dilakukan untuk memajukan kebudayaan itu. Jadi misalnya mereka punya kuliner tertentu atau apa, UMKM apa yang bisa, mereka tentunya sudah ada yang dilakukan. Nah, mereka bisa bercerita apa yang sudah dilakukan sih. Caranya organisasi seperti apa, koordinasi dengan desanya seperti apa, bagaimana melibatkan generasi muda mewariskannya misalnya ya. Lalu ada juga yang kita harapkan adalah rencana ke depan. Jadi apakah di dalam narasi itu mereka punya apa yang akan dilakukan? Kita punya nih sesuatu yang khas di desa ini. Ini bisa kita identifikasi, ada sejarahnya. Nah, ini sudah kita lakukan seperti ini. Kedepannya mau apa, gitu ya? Nah, ini penting agar nanti juga bisa masuk dari pemerintahan desa menunjang ini, masuk RPMC, bisa masuk untuk mendukung pengembangannya ke depan, dan bisa dibantu oleh kementerian, oleh universitas untuk mengembangkan rencana tersebut. Jadi dari segi outline kira-kira ya 3 aspek itu yang perlu selain itu tentu saja untuk foto, untuk video ada aspek-aspek teknis ya. Selain substansi, tentu saja aspek estetikanya, aspek komunikasinya, begitu ya, dan hal-hal seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Agus dari Broadcast Max yang tadi bertanya apakah fiksi atau non fiksi. Berarti ini sudah jelas ya bukan fiksi gitu ya. Jadi ini tapi tadi Prof menyampaikan bukan hanya deskripsi saja tetapi kembang. Ada perkembangannya. Jadi misalkan akan diapakan gitu ya. What's next gitu ya. Apa selanjutnya setelah kita mengetahui hal ini. Dan ini menjadi pintu masuk sebenarnya untuk berbagai macam program-program atau intervensi-intervensi atau afirmasi-afirmasi dari pemerintah baik daerah ataupun dari pemerintah pusat. Baik dari Kemendikbud ataupun juga dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Baik Prof dan juga Bapak Ibu sekalian, ini sepertinya semua pertanyaan sudah kita jawab. Kami mohon izin untuk menutup gitu ya, Pak Bito, Pak Dirjen, Pak Restu, dan Prof. Melani. Saya ingin mengingatkan sedikit saja bahwa Lomba Cerita Budaya Desaku ini sudah dibuka sejak tanggal 8 Agustus yang kemarin sampai dengan 10 September 2020. Dalam lomba ini akan dipilih 30 desa terbaik yang akan selanjutnya dilakukan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat desa di bidang pemajuan kebudayaan. Dan di tahun mendatang 2021 program ini akan diperluas kembali. Jadi jangan khawatir, awalnya 30, nanti
tahun depan kita akan coba perluas kembali. Dan untuk mengikuti lomba ini, sahabat budaya dapat langsung mengunjungi laman desabudaya.kemdikbud.go.id. Sekali lagi saya ulangi ya, desabudaya.kemdikbud.go.id. Dan inisiatif ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan juga Universitas Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita sampaikan atau yang kita diskusikan pada siang hari ini dapat bermanfaat. Semakin banyak komunitas-komunitas berdaya di desanya yang tertarik untuk mengikutinya, itu ya. Ini bukan lomba saja, tetapi bagaimana prosesnya tadi, interaksi antara warga desa dan juga proses-proses untuk menentukan apa yang kita angkat dan lain sebagainya, itu menjadi hal baik yang akan terus bisa kita kembangkan. Dari satu lomba cerita desa budaya desaku ini, kita akan berkembang ke berbagai macam program-program pengembangan dan pemberdayaan desa berikutnya. Mengutip pidato Pak Presiden tadi pagi, kita mungkin harus mengingat bahwa kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan juga budaya bangsa. Dan desa bukan hanya lumbung pangan, tetapi juga lumbung pengetahuan. Terima kasih Prof. Melani, terima kasih Pak Dirjen Hilmar Farid, dan juga Pak Bito Wikantosa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan juga terima kasih Pak Direktur Restu Gunawan untuk waktunya dan juga kesempatannya berbincang dengan media siang hari ini. Semoga kita semua tetap sehat, salam semangat, salam tangguh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih teman-teman. Selamat siang.